Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 271-275. Tuan Erik, tenang saja, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Dengan antusias Navarro membuka pintu mobil sambil turun dari mobil. Tunggu sebentar. Erik memanggil Navarro. Tuan Erik, masih ada pesan apa? Navarro bertanya. Kali ini saya akan menetap di kota surau beberapa hari. Suruh wanita ini menemaniku beberapa hari. Kalau tidak saya akan merasa bosan. Erik menunjuk sana sambil berkata. Jika Tuan Erik suka, silakan diambil. Navarro sama sekali tidak peduli. Hanya seorang wanita, tidak masalah baginya. Navarro menuruni mobil dan menatap ke arah sana sambil berkata, peluangmu sudah tiba, layanilah Tuan Erik dengan baik, kemungkinan kamu bisa berjaya. Sana terpaku, belum sempat dia bereaksi, kedua pengawal langsung menggiring Sana dan melemparnya ke dalam mobil, lalu menutup pintu mobil dan mengikuti Navarro meninggalkan tempat itu. Navarro menatap lengannya yang diperban, matanya bersinar dingin dan jahat. Tuh, Tuan Erik, kamu mau apa? Sana menatap Erik, sedikit takut. Takut apa? Saya tidak akan memakanmu, wanita yang bisa menemaniku, sangatlah beruntung. Jika kamu ikut denganku, di kota surau ini tidak ada yang berani mengganggumu. Sampai di sini, Erik menerkam ke arah Sana. Jangan. Sana memberontak sejenak, tapi dengan cepat dia menjadi jinak, mobil bergoyang kencang, disertai suara teriakan kecil. Keesokan paginya, setelah sarapan, Dev menelepon Jansen, lalu pergi ke restoran dalam menemuinya. Dia ingin Jansen mempercepat penjualan pil peremajaan, selain itu untuk menyiapkan bahan baku obat. Dev ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengumpulkan dana, dan secepatnya meningkatkan kekuatan spiritualnya. Sekarang dia sedikit tidak sabar ingin segera pergi ke Pulau Naga. Dia penasaran ada apa di Pulau Naga, mengapa ibu kandungnya tidak mengizinkannya ke sana. Di sebuah ruangan di restoran Dava, dengan nada bersalah berkata pada Dev, Tuan Dev, pil peremajaan itu memang barang bagus, tapi hanya kita sendiri yang merasa manjur, tidak ada yang percaya, lagi pula dengan statusku ini, orang-orang semakin tidak percaya, menuding kami menipu, hanya ingin menghasilkan uang, lagi pula harga pil peremajaan ini tidak boleh terlalu murah, karena orang-orang akan semakin curiga. Wajah Jansen tak berdaya, siapa yang percaya bahwa sekarang si Raja Mafia mulai menjual obat-obatan. Sekarang pil peremajaan yang berada di tanganmu jangan dijual, semuanya dihadiahkan langsung, tapi jangan diam-diam menghadiahkannya, gelar sebuah konferensi pers, yang menghadiri konferensi hanya orang yang memiliki harta senilai 50 miliar lebih, sampai waktunya lakukan undian dan hadiahnya berupa pil peremajaan. Dev tahu bahwa saat ini dia harus membangun momentum, membuat orang-orang percaya bahwa pil peremajaannya benar-benar manjur. Semuanya dijadikan hadiah, ini tidak terlalu boros. Jansen merasa sedikit sayang, karena dia tahu pil peremajaan ini adalah pil ajaib, dia sendiri sudah meminumnya 1 butir, hasilnya seperti kembali ke masa-masa muda saat berusia 20 tahunan, badannya terasa sangat nyaman. Jangan takut boros, asalkan pil-pil ini dihadiahkan kepada orang-orang, lalu ada orang yang mencobanya, akan membantu kita mempromosikan, pasar pasti akan terbuka. Selain itu, lanjutkan mengutus orang untuk membeli bahan-bahan yang ada di daftar yang kuberikan. Dev berkata pada Jansen, baik, sekarang saya segera menyebarkan kabar ini, siang ini akan digelar konferensi pers di aula restoran Dava. Jansen mengangguk sembari berkata, ya, pagi ini saya akan tetap berada di sini, cari saya jika terjadi sesuatu. Dev memutuskan untuk menyaksikan apakah konferensi pers berhasil digelar atau tidak, selain itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun pil peremajaan mampu menguatkan badan, memanjangkan usia, terutama sangat manjur untuk pria, tapi tidak berarti bisa menyembuhkan segala penyakit, sehingga Dev di sini untuk menyembuhkan penyakit yang spesial. Jika pil peremajaan tidak manjur, dia bisa langsung turun tangan, agar semakin banyak orang yang percaya kemanjuran pil peremajaan. Dengan status Jansen, setelah kabar tersebut disebarkan, banyak host besar dari dunia bisnis mulai berdatangan. Lagi pula, ada beberapa orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengenal Jansen lebih dalam. Siang harinya, di dalam aula sudah hadir puluhan orang lebih. Setiap orang memiliki harta senilai 30 miliar lebih, mereka saling berbincang, berdiskusi mengenai pil peremajaan yang dijual Jansen. Bagaimana bisa Tuan Jansen dari kalangan mafia menjual obat? Dengar-dengar pil ini mampu menguatkan badan, memanjangkan umur,
yang paling utama ialah mampu membuat seorang pria kembali menjadi muda. Semakin didengar semakin hebat obat ini. Nanti kita lihat, pokoknya saya tidak begitu percaya. Bisa menguatkan badan, memanjangkan umur, siapa yang bisa membuktikan, siapa yang tahu apakah manjur atau tidak? Menurutku, mungkin saja akhir-akhir ini Tuan Jansen kekurangan dana, ingin memanfaatkan penjualan obat untuk memperoleh uang. Para hadirin berbincang dengan suara pelan, hanya sedikit orang yang percaya. Jansen tidak bisa meracik obat, bagaimana mungkin mendadak dia memiliki obat ajaib? Banyak orang yang mengira Jansen hanya ingin menipu uang mereka. Tidak mungkin terang-terangan memaksa setiap orang mengeluarkan uang, karena akan terlihat seperti merampok. Sekarang di tangannya terdapat obat ajaib, lalu dengan harga tinggi menjualnya kepada orang-orang kaya. Dengan begini tidak melanggar hukum, dan juga bisa memperoleh uang. Mengenai obat apa itu, siapa yang peduli? Mungkin saja hanyalah sebutir pil gula. Saat para hadirin sedang berbincang, Dev berjalan masuk. Sebenarnya dia sudah mendengar pembicaraan para hadirin. Pendengaran dan penglihatan Dev sekarang sudah melebihi orang awam. Tuan Dev, para pengusaha melihat Dev, mereka menyapanya dengan hormat. Di pesta Indrawan, sebagian besar dari mereka sudah menyaksikan kehebatannya. Dev mampu mengalahkan Stanley, lalu Indrawan dan Jansen juga sangat menghormatinya. Dev membalas sapaan mereka dengan anggukan singkat, lalu setelah berkeliling di kerumunan orang-orang, dalam hati Dev sudah jelas bahwa para pengusaha kaya ini, hampir semuanya mengidap penyakit, dan banyak yang mengidap penyakit khusus pria. Orang-orang kaya ini, setelah menjadi kaya, dalam hal pemuasan jasmani menjadi lebih bebas dan sesuka hati. Sekarang usia semakin bertambah, pasti akan muncul penyakit. Sekarang, orang-orang ini mengidap penyakit khusus pria. Hal ini menjadi mudah, karena bagaimanapun juga dalam pemulihan, penyakit ini paling cepat terlihat hasilnya, mudah dibuktikan. Orang dari kota Ithaka tiba. Tidak tahu siapa yang mendadak berteriak, tatapan semua orang tertuju ke sana. Mereka ingin melihat siapa orang dari kota Ithaka yang begitu cepat mendapat kabar tentang konferensi pers. Pintu aula terbuka, seorang pria dan seorang wanita bersama-sama melangkah masuk. Pria dan wanita tersebut adalah Erik dan Sana. Awalnya Sana menemani Erik berkeliling, lalu mendengar kabar bahwa Jansen menggelar acara konferensi pers mengenai pil peremajaan, sehingga datang untuk melihat-lihat. Dia penasaran apa sebenarnya pil peremajaan itu. Tuan Wibowo, ternyata yang datang adalah Tuan Wibowo. Melihat Erik Wibowo yang datang, para hadirin langsung mendesak maju, beramai-ramai ingin menyapa Erik. Perlu diketahui, di depan keluarga Wibowo dari kota Ithaka, keluarga-keluarga dari kota Surau benar-benar tidak ada apa-apanya. Erik hanya mengangguk kepala, bersikap dingin, dia menganggap rendah keluarga-keluarga dari kota kecil seperti kota Surau. Berbeda dengan Sana, melihat para konglomerat dan para bos besar berdatangan menyapa mereka, dia merasa sangat bangga, badannya menegak, wajahnya terlihat congkak. Dev melihat Sana berhasil menggait pria lain, tersenyum pahit sambil membalikkan badan. Sekarang dia ingin sekali menamparkan diri sendiri 2 kali, mengapa sewaktu kuliah tidak melihat jelas sifat asli Sana, untung saja mereka tidak sempat menikah, kalau tidak, dia pasti akan diselingkuhi. Dev, ketika Dev bermaksud membalikkan badan untuk pergi, Sana menyadari kehadirannya. Mendengar nama Dev, mata Erik langsung berkilau, mengikuti tatapan Sana melihat ke sana. Dev berhenti sambil menatap Sana dengan dingin. Dan Sana menggandeng lengan Erik berjalan ke arah Dev. Dev, tidak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Saya hampir lupa, kamu juga bos besar dengan harta senilai ratusan miliar. Dengan tatapan main-main melihat Dev, saya perkenalkan padamu, ini adalah Tuan Erik Wibowo dari kota Ithaka. Sana sengaja menekankan kata kota Ithaka, takut tidak terdengar oleh Dev. Kamu adalah Dev Chen, sudah lama ingin bertemu denganmu. Erik mengulurkan tangannya ke arah Dev, menatap Dev dengan tatapan bermusuhan. Dev tidak mengenal Erik, juga tidak tahu mengapa orang ini bermusuhan dengannya, apa mungkin karena Sana? Dev mengulurkan tangan berjabat tangan dengan Erik, tapi saat Dev bermaksud menarik tangannya, dia menyadari Erik menggenggam erat tangannya dan tidak bermaksud melonggarkannya. Selanjutnya, sebuah hawa energi yang kuat menyerang, tangan Dev mulai berubah bentuk. Sudut mulut Erik membentuk sebuah senyum kecil, dia pernah mengikuti pelatihan selama beberapa tahun di militer, berbeda dengan anak-anak orang kaya lainnya. Kekuatan Erik memang kuat, sepasang mata Dev menyipit, dan tian di dalam tubuhnya bergolak, sebuah kekuatan yang mengerikan tersalur dari tangan Dev, ekspresi Erik langsung berubah. Dengan kuat Erik mengibaskan tangannya bermaksud melepaskan diri, tapi sia-sia, saat ini keringat dingin mulai muncul di dahinya. Tapi jika Erik berteriak kesakitan di depan umum, ataupun meminta ampun, akan sangat memalukan. Tuan Erik, tidak kusangka kamu bisa datang, kita teledor tidak menyambutmu. Saat ini Jansen keluar, tergesa-gesa menyambutnya. Dev mendengus dingin dan memakai kesempatan ini melepaskan tangan Erik dan melirik hina padanya.
Tangan Erik sedikit gemetar dan memutih. Setelah menatap marah pada Dev, dia mengacuhkan Jansen, berbalik dan pergi. Tuan Dev, dia adalah tuan muda keluarga Wibowo. Tidak boleh menyinggungnya. Usahakan jangan menyinggungnya. Keluarga Wibowo dari kota Ithaka tidak bisa diremehkan. Selain itu Askara Wibowo terkenal sangat melindungi putranya. Jika tahu putranya tertindas, pasti tidak akan menyerah. Jansen berbisik pada Dev mengingatkannya. Jika dia tidak memprovokasiku, saya tidak akan bersikap begini. Jika dia berani memprovokasiku, saya tidak peduli siapapun dia. Mata Dev bersinar tajam, berbalik menuju kamar di belakang. Sejak tadi malam setelah bertemu dengan ibu kandungnya, sifat Dev berubah menjadi agak haus darah, hanya saja dia sendiri tidak menyadarinya. Mungkin karena sekarang dia ingin segera meningkatkan kekuatannya, sekarang dia hanya berharap segera mengumpulkan uang, lalu membeli banyak bahan-bahan obat, membantu diri sendiri untuk berlatih. Keparat, ternyata orang itu memang kuat, pantas saja Navarro begitu ketakutan. Erik menatap tangannya yang memutih sambil menggertakkan gigi. Tuan Erik, kamu baik-baik saja? Sana meremas lembut telapak tangan Erik sembari bertanya cemas. Dulu Dev ini agak bodoh, sama sekali tidak bisa bersilat, tapi setelah dia dipenjara selama 3 tahun, berubah menjadi hebat. Sana juga tidak habis pikir, apa yang telah terjadi dengan Dev di dalam penjara? Kelihatannya dia mendapat perlakuan buruk di dalam penjara, kalau tidak, dia tidak akan melatih silat, tapi bagaimanapun hebat kemampuannya, dia tidak akan hidup lama. Di matanya terlintas hawa membunuh yang kuat. Tuan Erik, apa maksudmu? Sana bertanya penasaran. Tadi malam Erik dan Navarro berdiskusi tentang suatu hal. Sana sama sekali tidak tahu menahu. Erik melirik Sana dengan dingin. Kamu tidak mengerti apa yang boleh ditanya. Apa yang tidak boleh ditanya? Tuan Erik, saya bersalah. Sana tercengang, segera minta maaf pada Erik. Aula lantai teratas restoran Dava. Jansen memamerkan pil peremajaan. Setiap butir hanya sebesar jempol tangan, berwarna hitam pekat, sangat jelek sekali. Tidak membicarakan bagaimana efek dari pil peremajaan, dari bentuknya saja kelihatan sudah tidak meyakinkan. Para hadirin, terima kasih atas kedatangan Anda sekalian. Saya Jansen Herlambang merasa terhormat. Izinkan saya memperkenalkan pil peremajaan pada kalian. Ini adalah Tuan Jansen, tidak usah perkenalkan lagi. Langsung katakan berapa harga jualnya. Lagi pula saya lumayan sibuk, kamu katakan harganya, kita langsung bayar. Ucap seorang pria paruh-baya berusia 50 tahunan yang mengenakan setelan jas bercorak kotak-kotak. Semua orang mengalihkan pandangan pada pria paruh-baya tersebut, tanpa sadar melayangkan tatapan salut padanya. Perlu diketahui, siapa yang berani berbicara seperti itu pada Jansen? Kentara sekali Jansen memang bermaksud menipu uang mereka, tapi siapa yang berani mengucapkannya terang-terangan? Tapi Jansen menatap pria paruh-baya itu, sama sekali tidak marah, malah tersenyum berkata, Mustafa, saya sengaja menyiapkan sebutir untukmu, kamu ini sudah berlebihan memuaskan nafsumu, sudah berapa tahun kamu tidak menyentuh wanita? Ucapan Jansen membuat muka Mustafa langsung memerah. Hubungannya dan Jansen termasuk akrab, sehingga dia berani berbicara terus terang pada Jansen, dan Jansen juga tahu dia memiliki masalah pada tubuhnya. Sejak dia masih muda, Mustafa terlalu berlebihan memuaskan nafsunya, sampai di usia 30 tahunan dia sudah loyo, telah pergi ke berbagai balai pengobatan, menghabiskan uang yang tak terhitung. Hasilnya tidak memuaskan, sekarang Mustafa sudah menyerah, berhenti mengobati penyakitnya dan fokus pada bisnis. Tapi penyakit privasi ini diekspos di depan umum oleh Jansen, Mustafa merasa kehilangan muka. Saya tidak mau memakan apa itu pil peremajaan, bentuknya hitam jelek sekali, bukan barang bagus, jika kamu kekurangan uang langsung bilang saja, untuk apa membuang-buang tenaga? Mustafa sama sekali tidak berselera melihat pil peremajaan itu. Mustafa, pil ini gratis. Hari ini saya menghadiahkan kepada para hadirin semuanya. Kalau memang kalian tidak percaya, maka saya akan mengizinkanmu mencoba dulu. Jansen tersenyum sambil berjalan ke arah Mustafa. Tuan Jansen, jangan buat masalah. Saya tidak mau makan. Barang ini mungkin saja bisa mematikan orang. Mustafa mundur ketakutan. Saya jamin setelah kamu memakannya, pasti bilang bagus, tenang saja. Jansen maju selangkah dan menangkap Mustafa. Langsung meremas mulut Mustafa memaksanya terbuka. Lalu melempar masuk pil peremajaan. Puih. Mustafa berusaha memuntahkannya, tapi pil peremajaan itu langsung mencair begitu masuk ke mulut, hilang. Melihat semua ini, tawa para hadirin meledak. Tapi dengan cepat, Mustafa merasakan tubuhnya mulai pelan-pelan memanas, kemudian merasakan sebuah hawa panas mengalir di dalam tubuh, sangat nyaman. Kemudian, tubuh bagian bawah Mustafa mulai bereaksi, dengan wajah terkejut menatap perubahan tubuhnya, terpana. Perlu diketahui sudah puluhan tahun Mustafa tidak merasakan reaksi apapun, segala cara sudah dicobanya, tidak berguna sama sekali.
Para hadirin sepertinya juga menyadari perubahan tubuh Mustafa, semuanya terpana menatapnya. Tuan Jansen, di sini ada perempuan, tidak, cepat carikan satu untukku. Dengan wajah bersemangat Mustafa berkata pada Jansen, tempatku ini adalah restoran resmi, mana ada yang kamu mau itu, jika ingin menyelesaikannya, pulanglah ke rumah. Jansen menggeleng kepala. Mendengar itu, Mustafa tergesa-gesa berlari keluar. Sambil berlari dia menoleh pada Jansen dan berkata, sisakan pil itu untukku, berapapun harga saya mau, harganya terserah kamu. Melihat perubahan Mustafa, orang-orang mulai sedikit tertarik. Tuan Jansen, saya juga ingin mencoba sebutir. Akhir-akhir ini pinggangku sakit terus, mungkin terkena rematik, saya coba apakah bisa menyembuhkannya? Seseorang berinisiatif meminta pil peremajaan dari Jansen. Jansen langsung melempar pil ke arahnya, pokoknya gratis. Setelah menelan pil peremajaan, orang itu juga merasakan sebuah hawa panas mengalir, lalu bagian pinggangnya terasa hangat, rasa sakit di pinggang langsung menghilang. Ini terlalu menakjubkan, pinggangku tidak sakit lagi. Setelah memakan pil peremajaan, orang itu membelalak matanya sambil berseru terkesima. Tiba-tiba terjadi keributan kecil, banyak orang mulai meminta pil peremajaan dari Jansen. Tapi ada juga yang bersikap menunggu dan melihat, ingin melihat reaksi dari orang-orang yang sudah memakannya. Puluhan butir pil peremajaan langsung ludes. Dan puluhan orang yang telah memakan pil peremajaan itu, terkesima dengan efeknya. Hanya dengan mencobanya, baru bisa mengetahui efeknya, susah dijelaskan dengan kata-kata. Menakjubkan sekali, benar-benar obat ajaib. Saya juga mau pulang, tidak tahan lagi. Hebat, benar-benar hebat. Setiap orang yang memakannya terkagum-kagum, kali ini tidak ada orang yang ragu dengan kemanjuran pil peremajaan lagi. Tuan Jansen, masih ada? Tidak, saya bersedia mengeluarkan uang untuk membeli sebutir. Seseorang berkata pada Jansen, maaf sekali, pil ini jumlahnya terbatas. Hari ini puluhan butir diberikan secara gratis, tapi selanjutnya tidak gratis lagi, dan kalau ingin membelinya, harus menunggu 3 hari. Jansen mengerti tentang pemasaran kelaparan, sehingga dia berkata begitu pada para hadirin. Tidak masalah jika menunggu selama 3 hari, berapa harganya per butir? Saya mau memesan sebutir, ada yang mau memesannya? Jansen mengangkat 2 jari berkata, 2 miliar sebutir, tidak bisa kurang. 2 miliar, banyak orang yang berseru kaget. Bahkan jika ini adalah obat ajaib, 2 miliar bukanlah harga yang murah. Tuan Jansen, saya memesan 20 butir, sekarang langsung membayar uang muka. Seorang pengusaha yang baru memakannya berkata, pengusaha memiliki insting yang tajam dalam mencari peluang. Sebutir pil peremajaan seharga 2 miliar terlihat sangat mahal, tapi jika sudah pernah mencobanya, baru menyadari bahwa 2 miliar tidaklah seberapa. Bagi mereka yang memiliki harta sebanyak ini, kesehatan yang paling penting. Kota surau yang kecil terdapat begitu banyak pengusaha kaya, apalagi seluruh provinsi Kana, seluruh negara Arunika, berapa banyak pengusaha kaya? Jika pil peremajaan bisa dijual ke seluruh negeri, jangankan 2 miliar, bahkan 5 miliar pun akan ludes semuanya. Maaf. Sekarang ini jumlah produksi pil peremajaan masih terlalu rendah, setiap orang hanya boleh memesan 1 butir. Walaupun Jansen tidak berbisnis, tapi dia tahu niat orang itu. Saya memesan 1 butir, saya juga. Para hadirin mulai memesan, membuat Jansen kegirangan dalam hati. Ketika orang-orang sedang sibuk memesan, mendadak pintu aula ditendang kuat sampai terbuka. Bunyi berdetum yang sangat keras membuat semua orang terpana. Perlu diketahui, tempat ini adalah teritori Jansen. Siapa yang berani mencari gara-gara di sini? 4 orang berpakaian ringkas menyerbu masuk dengan cepat, lalu terbagi menjadi 2 baris dan berdiri tegak. Kemudian seorang pria tua yang mengenakan setelan tunik dan berkumis putih, dengan kedua tangan terlipat di belakang punggung, diikuti oleh Stanley, pemimpin geng naga api. Kerumunan melihat yang datang adalah Stanley, langsung mengerti, kedatangan Stanley adalah untuk balas dendam. Melihat orang tua yang berjalan masuk, sepasang mata Jansen membeku, alisnya berkerut erat. Orang yang tidak berkepentingan, segera keluar. Orang tua berjalan masuk ke aula, tatapannya menyapu kerumunan sambil berkata datar. Suaranya ringan, juga terdengar santai, tapi para hadirin ketakutan mendengarnya, seperti sebuah martil yang berat menghantam keras tepat di jantung mereka. Mereka hanyalah pengusaha kaya, tidak ingin terseret dalam perseteruan antar geng. Setelah orang tua itu bersuara, para pengusaha kaya langsung kabur. Di tengah aula yang luas itu, tinggal Jansen seorang yang menghadapi orang-orang itu. Jansen, ini adalah masterku, Timotius, mana orang yang kalian sebut, Tuan Dev? Stanley bertanya pada Jansen dengan wajah muram.